Ini kopi yang diseduh pelan pakai air yang baru saja mendidih sambil diiringi doa utawi mantro di setiap putaran adukane. Ugek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Lu, kue kok isih melek? Wong jam segini mestine wis molor, ngimpi ketemu artis lokal opo drakor. Tapi yo wis, nek kue milih nongkrong karo aku, berarti nasibmu wis apik. Soale, bengi iki aku ora cuma mau ngoceh, tapi mau nyeruput rahasia. Rahasia yang cuma bisa dibuka sama secangkir kopi. Kopi pahit. Ini, Nak, bukan sembarang kopi. Bukan yang dibikin di mesin-mesin kafe terus difoto buat konten di medsos. Ini kopi yang diseduh pelan pakai air yang baru saja mendidih sambil diiringi doa utawi mantro di setiap putaran adukane. Adukan Coro Semar yang gak pernah kau baca di buku resep. Kopi ini sesajen. Dan sesajen itu bukan buat sesembahan buat roh halus atau hantu, tapi buat ngingetin manusia. Gue ngerti, pahit itu guru yang sabar. Manis itu temennya pesta. Pahit itu temennya sepi. Manis bikin orang lupa waktu. Pahit bikin orang inget dirinya. Tapi menungso zaman saiki, pahit dikit langsung protes. Padahal hidup itu ya koyo kopi iki. Nek nggak mau pahit, ya nggak akan ngerti rasa. Ojo salah paham. Aku iki bukan mau ceramah. Aku cuma mau cerita. Cerita tentang kenopo leluhur kita nyiapin kopi pahit buat tamu yang gak kelihatan. Tentang kenapa di tengah malam di pojokan rumah ada cangkir yang gak pernah kau sentuh, tapi aromanya bikin bulu kudukmu merinding. Jangan takut dulu. Takut itu cuma tanda kalau kau belum kenal. Dan malam ini aku mau ngenalin kau sama dunia yang gak ada di Google Maps. Dunia yang gak bisa kau foto, tapi bisa kau raso. Dunia yang kalau kau mau, bisa ngajarimu lebih banyak daripada 1000 seminar motivasi. Jadi, ayo duduk, tarik napas, seruput pelan, rasake pahite. Karena di balik pahit itu ada rahasia. Rahasia yang cuma mau dibisikkan sama orang yang mau mendengar. Dan malam ini kau sudah memilih untuk mendengar. Berarti kau siap. Pahitnya
ayam itu salah jam. Tapi ya begitulah. Kadang hidup juga suka salah timing. Sama kayak orang yang baru ngerti arti kopi pahit setelah giginya ompong. Kue ngerti nah, kopi pahit sebagai sesajen itu bukan tren baru. Leluhur kita sudah menaruhnya di sudut rumah, di pinggir sawah, di dekat pohon besar, jauh sebelum kata barista dan robusta masuk kamus. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menghormati. Menghormati siapa? Ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang hidup dan yang sudah pulang. Di Jawa, kopi pahit itu simbol. Pahitnya bukan sekedar rasa di lidah, tapi rasa di hati. Pahit itu mengajarkan kita menerima hidup apa adanya. Tidak semua yang kita mau akan kita dapat, dan tidak semua yang kita dapat akan kita mau. Tapi, kalau kita mau duduk sebentar, menyeruput pelan, kita akan sadar, pahit itu juga punya keindahan. Leluhur kita percaya, kopi pahit itu jembatan antara dunia manusia dan dunia ruh, antara yang kasat mata dan yang samar, antara kesombongan dan kerendahan hati. Karena, coba pikir, siapa yang mau minum pahit kalau bukan orang yang sudah berdamai dengan dirinya? Makanya, sesajen kopi pahit itu bukan soal perlambang memberi minum pada dimensi gaib. Itu soal mengingatkan manusia. Hei, hidupmu ini bukan cuma tentang manisnya sukses, tapi juga pahitnya proses. Sayangnya, manusia modern ini, kalau pahit sedikit langsung cari gula. Kalau hidupnya pahit, langsung cari pelarian. Padahal gula itu cuma menutupi rasa, bukan menyembuhkan luka. Dan kalau semua rasa pahit kau tutupi, kau akan kehilangan kemampuan untuk merasakan manis. Manis yang sejati. Nah, sekarang banyak yang tanya, Mbah Semar, kenapa nggak sesajen teh manis saja? Kan lebih enak. Aku jawab, nak, kalau semua enak nanti kau lupa caranya bersyukur. Lagi pula, roh leluhur itu bukan anak kecil yang harus dibujuk pakai permen. Mereka itu guru, dan guru yang baik kadang mengajarimu lewat ujian yang pahit. Jadi kopi pahit itu bukan cuma minuman. Ia adalah wejangan yang bisa kau minum. Setiap tegukan adalah doa. Setiap pahit adalah pengingat. Dan setiap cangkir yang kau letakkan di sudut rumah adalah tanda bahwa kau masih ingat dari mana kau berasal. Sekarang, ayo kita jalan pelan-pelan. Jangan kaget kalau angin tiba-tiba dingin. Itu bukan AC, nak. Itu tanda ada yang ikut mendengarkan. Kopi pahit ini katanya cuma minuman. Tapi di sebuah desa ada cerita. Cerita tentang Mbah Kromo, petani tua yang setiap malam Jumat Kliwon selalu menaruh secangkir kopi pahit di lincak bambu depan rumah. Katanya itu untuk tamu yang datang tanpa mengetuk pintu. Orang-orang bilang
Pernah suatu malam, Mbah Kromo lupa menaruh kopi. Paginya, ia menemukan pintu rumahnya terbuka dan di meja ada cangkir kosong. Padahal ia tidak pernah menyeduhnya. Sejak itu, ia tak pernah absen. Biar enggak ngambek katanya. Tapi aku tahu itu bukan soal takut, itu soal hormat. Pernah juga ada cerita dari pasar. Seorang pedagang kopi bubuk tiap subuh mencium aroma kopi pahit yang kuat di lapaknya. Padahal belum ada yang menyeduh. Ia pikir ada malin kopi. Tapi yang hilang bukan bubuknya, melainkan rasa kantuknya. Katanya, setiap kali aroma itu datang, dagangannya laris. Mungkin itu sodakoh dari yang tak kasat mata, ujarnya sambil tersenyum. Leluhur kita percaya sesajen kopi pahit itu undangan. Undangan untuk duduk bersama meski tak saling lihat. Undangan untuk berbagi rasa meski tak saling bicara. Dan di dunia yang serba cepat ini, siapa lagi yang mau duduk diam kalau bukan mereka yang sudah tak terikat waktu? Lucunya, manusia modern ini lebih takut sama hantu daripada sama kebodohannya sendiri. Takut kalau ada bayangan lewat, tapi nggak takut kalau pikirannya kosong. Takut kalau ada suara aneh di malam hari, tapi nggak takut kalau hatinya sepi. Padahal yang paling sering bikin hidupmu berantakan bukan makhluk gaib, jin, setan, atau iblis, tapi dirimu sendiri. Jadi nduk, toleh putu-putuku kabeh, kalau suatu malam kau mencium aroma kopi pahit padahal tak ada yang menyeduh, jangan buru-buru lari. Duduklah, tarik dan hembuskan napas pelan-pelan. Beberapa kali, siapa tahu itu bukan ancaman, tapi ajaan. Ajaan untuk mengingat bahwa hidup ini bukan cuma tentang yang bisa kau lihat. Ada dunia lain yang berjalan berdampingan. Dan kadang mereka cuma ingin ditemani dengan secangkir kopi. Kopi pahit dan keajaiban hidup yang akan kau terima dari Gusti melalui perantaranya. Sekarang tutup matamu. Bayangkan kau duduk di sebuah pendopo tua. Lantainya dingin, anginnya pelan, dan di hadapanmu secangkir kopi pahit yang masih mengebulkan asap. Seruput pelan, rasakan pahitnya. Biarkan pahit itu berjalan dari lidah, turun ke tenggorokan, lalu masuk ke dada. Di situ, ia akan bertemu dengan semua rasa yang pernah kau simpan. Kecewa, marah, rindu, takut. Pahit itu akan menyapa mereka satu persatu, seperti tamu yang datang membawa kabar.
Di tegukan kedua, kau mulai mendengar suara, bukan dari telinga, tapi dari dalam kepala. Suara itu berkata, "Selamat datang." Dan di hadapanmu duduklah sosok-sosok yang tak pernah kau lihat di jalan. Ada yang berjubah putih, ada yang berkain lurik, ada yang hanya berupa bayangan. Mereka semua tersenyum, dan di tengah mereka aku duduk. Nak, aku katakan, ini bukan mimpi. Ini bukan dunia yang kau kenal. Ini ruang di antara nafasmu dan nafas alam. Di sini waktu tidak terburu-buru. Di sini pahit adalah bahasa persaudaraan. Kami mulai berbincang tentang hidup, tentang mati, tentang kenapa manusia selalu sibuk mencari yang manis, padahal pahitlah yang membuat manis itu berarti. Salah satu dari mereka, seorang leluhur yang wajahnya mirip kakekmu, berkata, "Kopi pahit itu seperti hidup yang jujur. Tidak ditambah gula untuk menyenangkan lidah, tapi dibiarkan apa adanya supaya kau belajar menerima." Aku menatapmu lalu berkata, "Nak, di dunia ini ada dua rasa yang harus kau kenal. Pahit yang menguatkan dan pahit yang mematikan. Pahit yang menguatkan itu ujian. Pahit yang mematikan itu dendam. Bedakan keduanya supaya kau tidak salah meneguk." Jangan tegang. Alam gaib itu tidak selalu menyeramkan. Kadang mereka juga bercanda. Ada satu sosok yang bilang, "Kalau manusia modern mau kasih sesajen kopi, tolong jangan kopi instan. Kami juga punya selera." Semua tertawa. Bahkan roh pun tahu kualitas itu penting. Perjalanan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk mengingatkan bahwa hidupmu berjalan berdampingan dengan dunia lain. Dunia yang tidak minta banyak, hanya minta diingat. Dan kopi pahit adalah salah satu cara mengingat itu. Jadi, setiap kali kau menaruh secangkir kopi pahit di sudut rumah, ingatlah kau sedang membuka pintu. Bukan pintu kegelapan, tapi pintu kebijaksanaan. Dan setiap tegukan yang kau minum sendiri adalah latihan untuk menerima hidup apa adanya. Sekarang buka matamu. Kau kembali di sini. Tapi rasa pahit itu biarkan tinggal sebentar di lidahmu. Karena pahit itu adalah guru yang tidak pernah memungut bayaran. Nah, Ndok, tole putu-putuku kabeh. Manusia zaman saiki ki lucu. Kalau ada diskon di mall, larinya kenceng. Tapi kalau ada wejangan leluhur, jalannya pelan. Bahkan
bahkan kadang pura-pura nggak denger. Kopi pahit ini, kalau kau mau tahu, adalah cermin. Cermin yang nggak memantulkan wajahmu, tapi memantulkan sifatmu. Kalau kau minum dan langsung meringis, berarti kau belum siap menerima kenyataan. Kalau kau minum dan tersenyum, berarti kau sudah berdamai dengan hidup. Tapi kebanyakan orang sekarang begitu pahit sedikit langsung cari gula. Sama seperti kalau hidupnya susah sedikit langsung cari jalan pintas. Nah, sekarang banyak yang bilang, Semar, hidup itu harus dinikmati. Betul, tapi menikmati itu bukan berarti semua harus manis. Kalau semua manis, kau akan cepat bosen. Dan kalau semua pahit, kau akan cepat menyerah. Hidup itu seperti secangkir kopi pahit yang kadang diberi sedikit gula oleh alam. Supaya kau ingat, keseimbangan itu penting. Leluhur kita mengajarkan kesederhanaan, tapi manusia modern mengajarkan kemewahan. Leluhur kita memberi sesajen kopi pahit untuk mengingatkan diri sendiri. Manusia modern memberi sesajen likes dan followers untuk mengingatkan orang lain bahwa dia ada. Bedanya, yang satu menenangkan hati, yang satu melelahkan hati. Jangan salah paham, nak. Aku tidak anti kemajuan. Aku cuma kasihan kalau kemajuan membuat orang lupa pulang. Pulang ke rasa, pulang ke akar, pulang ke pahit yang mengajarkan sabar. Kopi pahit itu guru yang sabar. Dia tidak memaksa kau suka. Dia hanya menunggu sampai kau siap. Dan ketika kau siap, kau akan sadar. Pahit itu bukan musuh. Pahit itu sahabat yang jujur. Jadi, kalau suatu hari kau merasa hidupmu pahit, jangan buru-buru menambah gula. Duduklah, seruput pelan, dengarkan apa yang pahit itu mau katakan. Karena kadang wejangan terbaik datang dari rasa yang tidak kau sukai. Sampun nggih, Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Kita sudah ngobrol panjang, dari pahitnya kopi sampai pahitnya hidup. Dari cerita Mbah Kromo sampai perjalanan ke alam yang tak kau lihat. Semua itu cuma untuk satu hal, supaya kowe Ingat bahwa hidup ini bukan cuma soal mengejar yang manis. Manis itu hadiah, pahit itu guru. Dan kalau kau mau belajar, guru itu akan datang di waktu yang tepat. Kadang lewat secangkir kopi, kadang lewat kejadian yang membuatmu mengernyit. Nah, leluhur kita meninggalkan banyak wejangan. Tapi wejangan itu tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Kadang ia datang dalam bentuk rasa. Dan rasa pahit adalah salah satu bahasa yang paling jujur.
tidak dibungkus, tidak disamarkan, apa adanya. Jadi, kalau suatu hari kau menaruh kopi pahit di sudut rumah, jangan anggap itu sekedar ritual. Anggap itu salam. Salam untuk mereka yang sudah lebih dulu mengerti arti hidup. Salam untuk dirimu sendiri yang sedang belajar menerima. Dan kalau kau minum kopi pahit itu sendiri, jangan buru-buru menambah gula. Biarkan pahitnya bicara, dengarkan, karena pahit itu tidak datang untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkanmu. Tapi jangan salah. Kalau kau minum kopi pahit lalu jantungmu berdebar, itu bukan karena roh leluhur marah. Itu karena kau kebanyakan kafein. Jadi secukupnya saja. Hidup ini juga begitu. Secukupnya saja. Jangan berlebihan. Nanti malah pusing sendiri. Sudah nak, malam ini cukup. Simpan rasa pahit ini di lidahmu, biar besok kau bisa merasakan manisnya lebih dalam. Dan kalau suatu saat kau lupa, datanglah lagi. Kita ngopi bareng. Aku akan cerita lagi. Karena cerita itu seperti kopi, selalu ada yang baru di setiap seduhan. Pahitnya manis. Lan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati aku lelono iki tanpa amu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira sira ya ingsun